Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kembali hadir. Kita lanjutkan ngobrol bersama dengan Jessica Almendolia atau JJ. Jarang-jarang nih ada yang bisa lancar nyebutin Almendolianya. Bener ya? Biasanya kepleset pasti. Oke, itu karena saya belajar dari tadi malam. Oh, begitu di-share besok Jessica Almendolia. Ini saya belajar baca Almendolia. Oke, ingatlah sampai pagi ini ya. Oke, Selamatkan bisa thank you lancar. Kakak. Oke, J. Jadi singkat cerita nih, begitu selesai dengan prestasi-prestasinya, bukan selesai, berarti dari zaman sekolah gitu ya, prestasi di sekolah dan sekarang sudah beranjak kuliah, Ya. bahkan selesai sebentar lagi. Ya. Widih, luar biasa. Nah, kapan nih J mulai terjun menjadi seorang singer profesional? Wah. Udah bisa dibilang profesional ya. Karena mendapat Hobi bayaran ini ya, ya. hobi, betul. Hobi Oke, akhirnya betul, jadi hoki betul, nih. Betul. Dapat bayaran tadi itu ya. Betul. Kalau menjadi penyanyi betulan lah kita bilangnya, saya masih Penyanyi agak belum betulan. bisa nyebut profesional ini. Penyanyi betulan itu setahunan belakangan ini Kak. Setahun belakangan ini itu pun mulai nyanyi itu masih di kafe-kafe aja. Oke. Kafe-kafe gitu. Ya dari situ banyak dikenal sama musisi-musisi yang lain, diajakin main wedding, Oke. ataupun main acara gathering, ataupun ada event-event apa gitu kan. Ya gitu. Seiring berjalannya Oke. waktu sampai sekarang. Nah, JJ ini kan awalnya kan solois nih. Nah, terus Ya. akhirnya kan ngeband. Ya. Nah, kenapa nggak lanjutkan menjadi seorang penyanyi solo? Nah, kapan nih mulai kepikir, waduh ini kalau sendiri nggak enak nih, kalau buat band akan lebih seru nih bareng teman-teman yang lain. Sebenarnya JJ ini nggak pede, Kak. Nah, Sebenarnya gimana ya? Ini kalau sekarang udah agak mendingan sih. Kalau dulu waktu masih awal-awal nyanyi profesional ya, nggak bisa tidur. loh, Ini misal beneran besok ada event nih, Ya. berarti semalaman ini nggak bisa tidur. Bener-bener yang sepanik attack itu gitu loh. Oke. Setakut itu, separno itu, takut. Udah kemana-mana deh pikirannya. Aduh ntar gimana ngomongnya, ntar gimana ya. Oke. Duh, Oke. pokoknya banyak deh gitu. Karena bukan hanya nyanyi ya, jadi juga ngomong. Iya, kalau kita di kafe, Mm-mm. kita kan harus ada interaksi gitu ya. juga gitu ya. Tapi kalau di wedding kan memang kalau kita nyanyi aja gitu Kak, jadi nggak bisa tidur. Oke. Nah jadi dari nggak pede itu, aduh apa tuh? Kok jadi ngeblank ya? Nggak pede, karena takut gitu ya, Iya. bingung mau ngomong apa, Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Terus, aduh tadi kakak nanya apa ya, lupa aku. Untuk ininya nih, menjadi seorang penyanyi, memutuskan band. Oh ya. Oke. Pada mulanya itu memang banyak yang ngajakin Kak. Dari SMA. Oke. Nanti udah ikut aku, ikut abang, ikut Oke. kakak, nanti kita ngejob deh gini gitu. Tapi belum ada, nggak ada tuh karena memang mungkin masih sekolah. Terus juga kalau kita menjadi penyanyi kan, bank lagu kita tuh harus banyak. Bener. Apalagi nyanyi di kafe ya. Iya, di wedding, nggak mungkin. Aduh maaf Pak, nggak tahu lagunya, agak nggak enak ya. Bener. Gitu. Nah jadi kebetulan JJ kemarin dapetnya langsung di band. Oke. Ya. Ya, puji Tuhannya sampai sekarang bandnya masih jalan. Masih jalan. Bahkan di tempat yang sama. Jadi Oke. di tempat itu, di kafe itu adalah tempat pertama. Jadi udah hampir mau 2 tahun di situ. Oke. Band JJ bersama teman-teman terbentuk di kafe itu sampai Iya. sekarang juga Sampai sekarang. masih. Wah, ini akan menjadi satu kenangan Iya. yang luar biasa. Makanya agak susah melepas kafe ini karena menurut JJ menjadi tempat yang bersejarah lah ya. Oke, dikasih Membekas. panggung Iya. gitu ya, disupport. Iya, bahkan belum punya pengalaman tapi udah dipercayain untuk nyanyi di situ. Apalagi kafenya bukan yang kecil ya, maksudnya ya satu tempat itu bisa muat mungkin 200-300 Tempat orang. nongkrongan anak muda Iya, Bengkulu iya. ya. Oke. Nah, zaman SMA kan biasanya sering ada nih, J, festival band pelajar gitu. Teman-teman satu sekolah atau satu kelas ada juga nggak yang ngajak JJ nih? Untuk ayo dong jadi vokalis kami gitu.
kayak nggak ada deh dulu. Kalau nggak tahu ya kenapa di zaman JJ SMA kemarin nggak ada yang festival band gitu ya. Oke. Makanya mungkin guru-guru juga lebih memfokuskan ikut tadi GBN, musikalisasi puisi. Kalau ke band nggak ada. Oke, jadi baru ketemu sekarang jodohnya di band. Ya. Nah, untuk perdana kali kan ini nyanyi di kafe nih. Iya. Ngomong sama papa mama gimana? Ini kan setelah JJ tamat SMA tahun berapa, J? Tamat SMA 2019. 2019 dan baru ngebentuk band itu di 2020. 2020 kalau kita Covid ya, 2023. Kan jedahnya cukup lama tuh. Dan tiba-tiba 2023 itu udah kuliah tuh. Udah kuliah. Punya band, mainnya di kafe, tempat nongkrong, pulang malam, gimana respon orang tua? Ya awalnya pasti khawatir, Kak. Oke. Ya semua orang tua pasti khawatir, ya sesuatu hal yang baru. Benar. Di rumah gitu kan, anaknya cewek, pulang malam. Ya kalau dulu tuh gitu, tapi untungnya di band ini, JJ punya kayak kakak lah, yang orang tuh kenal juga, dekat gitu. Jadi udah kayak keluarga. Jadi ya dialah yang dipercayakan untuk menjaga gitu. Jadi orang tua oke deh. Selama ada si kakak itu boleh. Gitu. Jadi ada bodyguard juga di luar rumah gitu. Jadi aman. Bodyguard gitu. betul. Bodyguard juga. Nah, ini kan antara penyanyi solo sama band kan ada perbedaan pastinya ya? Ada. Setelah sekarang menjalaninya menjadi penyanyi band dan penyanyi solo, ada bedanya. Apa yang JJ rasain bedanya nih? Dari segi musik udah beda, Kak. Kalau band ya kita banyak tuh kan ada keyboard, gitar, bass, drum gitu kan. Memang cara pembawaan nyanyinya pun berbeda. Menjadi anak band sama menjadi penyanyi solo. Kalau gimana? Saya susah menjelaskannya, tetapi beda. Beda. Tapi JJ ini termasuk luar biasa loh. Kadang kan ada orang yang hebat di solo nih, begitu ke band auranya hilang gitu. Jadi ilmunya nih ada yang berkurang. Betul. Kalau JJ ini kan solo terus ngeband pun juga malah lebih luar biasa lagi. Aduh. Puji-pujian ini agak takut ya. Bahaya ya pagi-pagi ini. Pagi-pagi. Gimana nih untuk JJ Antara sekarang kan sibuk kuliah nih ya. Apalagi lagi puncak-puncaknya. Menyiasati antar jadwal kuliah, sibuk ngurus skripsi, sama jadwal latihan, mungkin bahkan sampai ke manggungnya. Seorang JJ menyiasati itu semua gimana, J? Kebetulan JJ ini kuliah di tahun 2020, Kak. Dimana itu Covid. Jadi angkatan online nih. Angkatan online. Benar-benar. Jadi sampai semester 5 itu online. Semester 5 tuh berarti udah 2 tahun setengah ya. Itu online. Nah, di situ belum mulai musik ya. Mulai 2020 2022 berarti ya. Hampir ke 2023. Sampai semester 5 lanjut 6 7 tuh setengah-setengah hybrid. Setengah online, setengah ke kampus. Tapi untungnya dosennya baik, jadi nggak terlalu banyak tugas. Walaupun tugas pasti ada, tapi nggak tahu kemarin lancar-lancar aja gitu, jalan-jalan aja, karena memang kalau kemarin memang nggak terlalu sebanyak sekarang, Kak. Kalau kemarin tuh mungkin seminggu sekali aja ngambil job nyanyi. Paling hari Minggu wedding. Nggak terlalu mengganggu sih untuk kuliah. Kuliah pagi kan. Kalau jadwal latihannya sama band ada hari-hari khusus nggak? Kita nggak latihan. Jadi share di grup, ini lagu ini. Nah, ini hal menarik juga, seorang musisi ingin perform tanpa latihan. Kita akan tanya lagi sama JJ pemirsa Opini. Jangan kemana-mana pemirsa Opini, tetap setia bersama kami di sini. Setelah yang akan berikut ini, kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.